Namamu Tuhan terus dimuliakan di tempat ini. Namamu Tuhan ditinggikan di atas segala-galanya. Terima kasih Bapa di sorga buat pagi yang luar biasa ini Tuhan. Kami diizinkan Tuhan untuk boleh kembali ada di hadirat-Mu. Kami sudah mengagungkan, memuliakan namamu. Dan telah tiba saatnya untuk kami membaca dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkenan berbicara, menyatakan isi hati-Mu, pesan-pesan-Mu buat kami semua. Sehingga oleh kebenaran itu kami dikuatkan, oleh kebenaran itu kami semakin dibawa untuk mengerti kehendak Tuhan. Oleh kebenaran itu kami boleh melepaskan kebenaran-kebenaran yang lama, yang kami anggap benar, namun sesungguhnya itu tidak berkenan di hadapan Allah. Terima kasih Bapa di sorga. Roh Kudus ambil alih sepenuhnya, mulai dari awal, pertengahan sampai akhir. Kami percaya kebenaran Tuhan dinyatakan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua kita yang siap diberkati, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, Tuhan berkati kita semua. Baik, puji Tuhan, pagi hari ini Bapak Mama Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masuk pada satu tema yang baru setelah kurang lebih 10 kali pertemuan kita mengekspos, mempelajari kitab Efesus pasal yang kelima, mulai ayat 1 hingga ayat yang ke-21. Dan kita sudah menyelesaikan pembahasan eksposisi tersebut. Dan hari ini kita akan pindah membahas satu tema yang baru, yaitu tentang merdeka atau kemerdekaan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ayat yang akan menjadi sorotan dari pembahasan kita ke depan dari tema besar kita tentang merdeka adalah dari kitab Galatia pasal yang keempat ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-31. Hari ini kita akan membahas bagian yang pertama saja dari pembahasan kita mengenai subtema tentang tema merdeka ini. Nanti kita akan melanjutkan beberapa minggu ke depan untuk tema tentang merdeka. Dan saya mau membahas dari kitab Galatia pasal 4 ayat 21 sampai 31. Nah saudara, ada beberapa ayat yang mau kita dahului sebagai kutipan atau pernyataan eksplisit tentang bagaimana orang Kristen hidup dalam kemerdekaan dari kitab Galatia pasal 4 tersebut. Perikop 21 sampai 31, saya kutip beberapa ayat, mulai ditampilkan ayat 22. Perhatikan Galatia 4 ayat yang ke-22. Begini firman Allah, bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka? Ayat yang ke-23. Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakkan menurut daging, dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Lalu ayat 26. Tetapi Yerusalem sorgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita. Lalu kemudian ayat 30. Tetapi apa kata nats kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Dan yang terakhir ayat 31. Karena itu saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka.
Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat-ayat yang tadi kita baca jelas sekali, ada pernyataan eksplisit di mana 5 kali kita menemukan kata merdeka, 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 merdeka. Itu 5 kali dalam kitab Galatia pasal 4, mulai ayat 21 sampai dengan ayat 31. Nah, ketika kita menemukan kata merdeka di dalam teks ini, itu bicara tentang 2 keturunan. Keturunan yang satu disebut dengan hamba perempuan, lalu kemudian keturunan yang satu disebut perempuan merdeka. Dua-duanya, saudaraku, melahirkan anak dari laki-laki yang sama, yaitu Abraham. Saudara terkasih dalam Tuhan, namun secara eksplisit tadi dikatakan di dalam ayat 31, saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan. Maksudnya adalah anak-anak dari Hagar, keturunan dari Hagar. Melainkan kita adalah anak-anak perempuan merdeka. Dengan kata lain, ini bicara tentang Sarah. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kenapa Paulus bicara soal 2 keturunan ini? Keturunan perempuan yang merdeka dan perempuan yang disebut anak-anak hamba, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena hamba perempuan yang di dalam teks ini, saudara, berkembang juga cukup pesat. Ya, keturunan Ismail itu bukan main-main, dia punya pergerakan, ya saudara, luar biasa. Lahir keturunan-keturunan yang cukup banyak dari keturunan Ismail. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, namun meskipun ada keturunan Ismail yang berkembang dengan luar biasa itu, ada keturunan Ishak atau ada keturunan perempuan merdeka yang melahirkan 12 suku Israel. Lalu kemudian saudara terus beranak, cucu, dan terus menerus sampai juga memenuhi bumi ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, di 2 kelompok ini berkembang dengan begitu pesat. Akhirnya kita menemukan dalam perjalanan bangsa Israel, itu 2 kelompok ini tidak pernah baku ketemu. Selalu bamusuh, selalu bakalai, selalu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada pertentangan demi pertentangan. Bahkan sampai hari ini pertentangan itu tidak pernah berakhir. Ya saudara, hamba perempuan itu mempunyai keturunan-keturunan yang memerangi perempuan, keturunan dari perempuan merdeka. Itu tidak pernah berkesudahan sampai hari ini. Itu terbukti kita masih mendengar perangnya Palestina, Israel. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak tahu habis-habisnya sampai ini detik. Karena memang kedua keturunan ini punya persaingan yang cukup kuat. Namun saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di era perjanjian baru atau di zaman anugerah, yang menjadi keturunan dari perempuan merdeka itu bukan lagi hanya orang-orang yang lahir secara lahiriah atau jasmani, itu adalah orang Yahudi, tetapi juga semua orang-orang yang menjadi Israel cangkokan, atau orang-orang yang tadinya tidak mempercayai Yahweh, orang-orang yang sebenarnya bukan keturunan Israel sejati, tapi kemudian pada kedatangan Kristus yang pertama kali, orang-orang itu kemudian menjadi percaya kepada Tuhan, menjadi pengikut Tuhan. Mereka juga disebut sebagai Israel rohani. Saudara bisa membaca nanti dalam kitab Roma. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, kita kemudian juga dikelompokkan masuk ke dalam kelompok perempuan merdeka itu, atau keturunan anak-anak dari perempuan merdeka. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Sementara anak-anak hamba perempuan itu juga tidak hanya lagi keturunan Ismail, tetapi juga ada keturunan-keturunan yang lain yang mulai masuk tergabung dalam anak hamba perempuan itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang Kristen juga, tetapi mereka tidak mengalami yang namanya kemerdekaan. Nah, ini yang kita mau soroti pada pagi hari ini. Jadi saudara, saya tadi bicara secara kontekstual. Kalau kontekstual, maka yang pertama Paulus bicara soal dua keturunan ini secara lahiriah, yaitu Ismail dan Ishak. Tapi dalam perkembangannya sekarang tidak lagi bicara hanya dua keturunan itu, tapi sudah masuk di dalamnya Israel cangkokan dan juga orang-orang yang diperhamba oleh dosa. Itu mereka masuk di dalam dua kelompok ini. Jadi kita ini yang hadir pada pagi hari ini tidak bisa terlepas dari nats ini, atau tidak mungkin keluar dari dua kelompok ini. Ada di kelompok anak-anak perempuan merdeka atau keturunan Ishak, atau ada dalam kelompok hamba perempuan. Itu adalah sesuatu yang otomatis, sesuatu yang paten. Itu dua pilihan yang tak bisa terpisahkan. Karena itu ini ayat penting untuk kita pelajari, kita bahas dalam beberapa pertemuan ke depan, agar kita tahu posisi kita ini ada pada siapa, pada posisi mananya, anak perempuan hamba atau anak perempuan merdeka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah saya mau ajak kita untuk memperhatikan dulu makna kata merdeka dalam teks ini. Baik, kita perhatikan dulu makna kata merdeka di dalam teks ini. Kata merdeka itu dipakai kata eleuteros, ya, yang muncul 23 kali di dalam perjanjian baru, yang memiliki arti bebas atau free. Itu kata eleuteros. Namun secara hurufiah kata eleuteros ini lebih tepat diartikan tidak lagi di bawah suatu ikatan, ya, seperti status suami atau istri yang suami atau istrinya sudah meninggal. Itu kata eleuteros. Jadi kalau orang sudah suami atau istrinya meninggal, dia itu bebas atau free. Makanya orang yang istri atau suaminya sudah meninggal, dia tidak ada lagi dalam suatu ikatan dan dia boleh menikah lagi, ya, dia boleh menikah lagi karena dia lepas, dia eleuteros, dia bebas, dia free. Tidak ada lagi ikatan yang mengikat dia. Saya tunjukkan satu ayat dari kata eleuteros yang bicara soal bebas dari ikatan atau bebas dari suatu perjanjian, covenant. Mari kita lihat Roma pasal 7 ayat yang ketiga. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Kata bebas yang dipakai dalam ayat 3 itu sama dengan kata merdeka yang muncul di dalam kitab Galatia pasal 4 tadi, ayat 22, ayat 23, ayat 26, ayat 30, ayat 31. Itu kata yang sama, kata eleuteros, saudaraku, yang artinya tidak lagi di bawah suatu ikatan hukum, tidak ada lagi dalam suatu ikatan covenant atau perjanjian tertentu. Diibaratkan seperti suami istri yang suami atau istrinya sudah meninggal. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam kaitan dengan kemerdekaan, Paulus mengatakan begini, Galatia 5 ayat 1, tampilkan ya, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Paulus berkata, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kuk perhambaan itu adalah yang dimaksud dengan ikatan, atau saudaraku suatu hukum atau suatu perjanjian
Kita semua yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus, itu ayat bilang, atau yang sudah mengalami eleuteros, yang sudah bebas, yang sudah dimerdekakan. Kita tidak lagi ada di bawah perjanjian kuk atau perhambaan apapun. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi orang yang merdeka adalah orang-orang yang tidak terikat lagi pada hukum yang lama, atau dalam konteks Galatia pasal 4 itu adalah hukum Taurat. Jadi tidak terikat lagi dalam hukum Taurat, hukum yang lama. Itulah yang disebut dengan orang merdeka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah apa yang dimaksud dengan hukum Taurat di dalam kitab suci? Hukum Taurat itu dalam bahasa asli Alkitab itu dipakai kata nomos. Nomos itu memiliki beberapa arti. Yang pertama, itu menunjuk pada sebagian atau seluruh hukum di perjanjian lama. Ini yang dimaksud dengan hukum seremonial. Ya. Lalu kemudian yang kedua, itu sistem pemerintahan yang Tuhan tetapkan di Sinai. Karena kita tahu, kita baca Keluaran pasal 20, 21, 22, kita temukan bahwa Tuhan menetapkan suatu hukum di mana orang Israel itu diatur oleh hukum yang Tuhan kasih di Sinai itu. Itu hukum pemerintahan Israel. Jadi kalau orang berzina mesti lempar lempar dengan batu. Ya saudara terkasih dalam Tuhan, apalagi orang kalau curi potong di puntangan. Nah itu hukum yang Tuhan berikan. Nah itu yang disebut dengan hukum nasional. Itu masuk dalam hukum Taurat. Lalu yang ketiga, hukum Allah sebagai pernyataan dari kehendak Allah atau hukum moral. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, misalnya Tuhan bilang jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta. Itu hukum Allah sebagai pernyataan dari kehendak Allah. Allah punya kemauan. Nah itu yang disebut dengan hukum Taurat atau nomos. Jadi Paulus ketika bicara tentang kemerdekaan, tidak boleh lagi ada di bawah kuasa hukum Taurat. Itu artinya bahwa hukum-hukum seremonial dan hukum-hukum nasional itu tidak lagi mengikat orang-orang Israel pada waktu itu, pada zaman perjanjian baru maksudnya ya. Jadi setelah Kristus hadir, Kristus datang ke dalam dunia ini, itu hukum-hukum seremonial, hukum-hukum nasional itu tidak lagi diberlakukan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hukum-hukum seremonial dan hukum-hukum nasional sudah ditiadakan. Yang ada cuma hukum moral, hukum-hukum yang bersifat tentang kehendak Allah atau pernyataan dari kemauan Tuhan. Itu yang masih terus berlaku. Makanya orang Israel ketika Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali, Tuhan Yesus marah banyak ketika mereka masih menekankan tentang bagaimana Sabat itu tidak boleh bekerja, Sabat itu tidak boleh melakukan sesuatu hal yang baik. Tuhan marah karena itu hukum seremonial. Tuhan juga pernah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, minta orang-orang Yahudi pada waktu itu, ahli Taurat dan orang Farisi, untuk melempar perempuan atau menghukum perempuan yang kedapatan berzinah, lalu dibawa keluar kota untuk mau dilempari. Tapi begitu Tuhan Yesus datang dan menulis sesuatu di tanah, orang tidak berani lempar, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kenapa? Karena hukum nasional tidak lagi diberlakukan pada zaman Tuhan Yesus Kristus. Saudara terkasih dalam Tuhan, beberapa kali Yesus juga mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang masih menekankan soal adat istiadat. Saudaraku, yang masih menekankan soal hal-hal yang lahiriah. Dalam Matius pasal yang ke-15, Markus pasal 7, kita menemukan Yesus tidak mau lagi. Kenapa? Karena itu bersifat seremonial, hukum-hukum yang tidak lagi berlaku di zaman perjanjian baru atau di zaman kasih karunia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sabar ya, ini bunyi dari mana-mana ini. Ya. Baik, saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi orang yang merdeka adalah orang-orang yang tidak terikat lagi pada hukum yang lama atau hukum-hukum seremonial atau hukum nasional. Ini dalam arti orang Yahudi. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya berikan contoh kasus Galatia pasal 2 ayat 14. Ini Paulus marah ketika
Petrus dan orang-orang Yahudi masih mau pakai itu hukum seremonial dan hukum nasional. Galatia 2 ayat 14, perhatikan. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas atau Petrus di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Lalu ayat 16, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, maksudnya hukum seremonial dan hukum nasional itu, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi ini ayat jelas ini, saudara. Makanya Paulus dalam kitab Galatia pasal 4, dia bilang kita semua orang-orang Yahudi secara lahiriah itu, saudaraku, kamu semua ini sudah dimerdekakan dari hukum Taurat. Maksudnya tidak boleh lagi ada di bawah aturan-aturan seremonial, aturan-aturan, saudaraku, nasional yang mengikat kamu harus ini, harus itu, harus tetebenge yang tidak jelas. Kamu tidak dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, tapi karena iman di dalam Kristus Yesus. Dengan kata lain, kalau kamu masih melakukan semuanya itu, kamu belum merdeka. Kamu masih ada dalam ikatan hukum yang lama. Kamu belum mengalami yang namanya eleuteros. Kamu belum bebas. Kamu belum free. Kamu masih ada di bawah perhambaan. Itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Itu Yahudi itu. Saya sudah pernah bilang, saudara, tidak ada adat yang lebih kental dari adat orang Yahudi. Ya, orang Yahudi pu adat itu semua tetebenge adat habis. Ya, sampai soal minum air, makan saja itu pakai adat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, soal hanya datang bertamu di orang semua pakai adat. Itu orang-orang Yahudi itu. Begitu kental adat istiadat mereka. Saudara yang terkasih. Tapi ketika Tuhan Yesus datang, dia menggenapi semuanya itu. Dia menyelesaikan semuanya itu. Dia melakukan secara tuntas lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Makanya saudaraku, semua rasul-rasul, termasuk Paulus, Kefas yang tadi berusaha untuk masih kembali pilama, karena togor dari Paulus. Paulus bilang, jangan Petrus, Kefas, tidak boleh lagi. Kamu tidak hidup melakukan tidak sesuai dengan kebenaran Injil kalau kamu masih mengikuti aturan Yahudimu itu yang mengikat kamu. Kamu tidak merdeka itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kamu masih ada dalam perhambaan. Kamu belum mengalami yang namanya free eleuteros. Dengan kata lain, suami lamamu itu masih ada. Suami lamamu itu siapa? Hukum Taurat. Belum mati itu hukum Taurat. Suami atau istri lamamu itu masih ada yang namanya hukum Taurat, hukum seremonial, hukum nasional, masih mengikat kamu sehingga kamu tidak bebas, kamu tidak merdeka. Kamu masih ada dalam ikatan. Bagaimana kamu sekarang mau menikahi Kristus dalam tanda kutip? Bagaimana kamu sekarang mau jadi mempelai wanitanya Kristus sementara ikatan lama belum putus? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sementara perkawinan lama, covenant, perjanjian yang lama belum selesai, tidak mungkin. Makanya Paulus bilang sama jemaat yang ada di Galatia itu, yang notabene orang Yahudi, saudara yang terkasih dalam Tuhan, supaya mereka harus ingat bahwa mereka sudah mengalami kemerdekaan. Dan hari ini saya juga ingin sampaikan kebenaran ini buat kita, bahwa kita juga sudah mengalami yang namanya kemerdekaan, ya, dari semua hukum-hukum seremonial yang muncul di belakangan ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hukum-hukum seremonial yang saya rasa tidak lebih berat dari hukum seremonialnya orang Yahudi. Kalau orang Yahudi disuruh tanggalkan, kenapa kita tidak menanggalkan? Kalau orang-orang Yahudi disuruh untuk tidak boleh lagi hidup dalam hukum-hukum seremonial mereka yang tetebenge banyak-banyak itu,
saudaraku. Kalau toh mereka tidak boleh, kenapa kita masih boleh? Tentu kita jadi berbeda dong. Sementara kita ini dicangkokkan untuk menjadi anak-anak orang merdeka juga. Nah, selain hukum seremonial dan hukum nasional yang tadi saya katakan itu harus lepas, ada satu hukum lagi yang bukan hanya dimiliki oleh orang-orang Yahudi, tapi juga kita semua pernah hidup di dalam hukum itu. Mari kita lihat Roma pasal 8 di Issue Worship, ayat 1 dan ayat 2. Roma pasal 8 ayat 1 dan ayat 2. Tampilkan ayat itu. Kitab Roma pasal 8 ayat 1 dan ayat 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kenapa? Ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari, ada dua hukum ini yang tadi tidak disebut oleh Paulus di dalam kitab Galatia. Hukum dosa dan hukum maut. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi orang-orang yang free, merdeka, bebas, eleuteros, itu bukan hanya dari hukum seremonial, hukum Taurat, tetapi juga dari hukum-hukum dosa, hukum-hukum maut yang mengikat kita sebelumnya, yang menjadi suami istri kita sebelumnya. Tapi sekarang ketika kita dimerdekakan, eleuteros di dalam Kristus Yesus, itu hukum-hukum dosa, hukum maut itu sudah mati. Artinya bahwa kita semua yang sekarang dimerdekakan di dalam Kristus, kita semua yang mengalami kemerdekaan di dalam Kristus, itu tidak lagi ada di bawah hukum dosa, tidak ada lagi di bawah hukum maut. Yang namanya hukum itu sesuatu yang memerintah kita, sesuatu yang menggerakkan kita, sesuatu yang menjadi tolak ukur kita. Itu namanya hukum. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, kalau kita dikatakan sudah dimerdekakan dari hukum dosa, kita dimerdekakan dari hukum maut, itu artinya dosa tidak lagi menggerakkan hidup kita. Dosa tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Dosa tidak lagi menjadi, saudara, sesuatu yang menjadi gaya hidup, lifestyle kita. Itu sudah tidak lagi. Itu orang merdeka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya dalam kitab Galatia pasal yang ke-5 kita menemukan Paulus bicara soal hal-hal yang bersifat dosa. Saya mau baca saja satu ayat. Galatia 5 ayat 13. Kitab Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jangan pergunakanlah kemerdekaan itu kesempatan hidup di dalam dosa. Itu ayat berkata dengan jelas, ya. Jadi, saudara yang terkasih, anak-anak Tuhan, orang-orang yang dimerdekakan dari dalam Kristus, itu orang-orang yang free dari hukum Taurat, free dari hukum dosa, dan free dari hukum maut. Saudara, ini 3 hukum yang tidak lagi mengikat kita. Ini 3 hukum yang sudah membuat kita terlepas. Yaitu siapa? Yesus yang buat itu. Yesus yang mengerjakan itu buat saudara dan saya. Nah, karena itu pada minggu-minggu yang akan datang ini, kita akan membahas dari kitab Galatia pasal 4 ayat 21 sampai dengan ayat 31 tentang ciri-ciri orang yang sudah mengalami kemerdekaan. Ada ciri-ciri yang sangat khusus yang diperlihatkan oleh Paulus dalam kitab Galatia pasal 4 ayat 21 sampai dengan 31 itu tentang orang-orang yang mengalami kemerdekaan. Nah, ini kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan kita. Kita mulai pembahasan yang pertama dengan suatu subtema, yaitu kemerdekaan karena firman. Saudara,
ayat 23, kitab Galatia. Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hamba itu diperanakkan menurut daging. Kata daging ditulis dalam bahasa Yunaninya, kata daging itu sarx, yang artinya juga bisa duniawi, ya saudaraku, bisa berarti kedagingan atau perbuatan-perbuatan daging. Jadi ayat itu mengatakan, tetapi anak dari perempuan yang menjadi hamba itu diperanakkan menurut duniawi. Itu Hagar punya tuh. Dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Jadi ada perbedaan. Anak perempuan Hagar itu, saudaraku, itu daging dia, itu duniawi dia. Tapi anak perempuan merdeka itu janji, karena janji. Ini prinsip dari orang-orang yang hidup di dalam kemerdekaan. Jadi lahirnya itu bukan karena daging, bukan karena duniawi, tapi lahir karena janji. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi kemerdekaan yang saudaraku diinginkan oleh Tuhan bagi setiap kita itu adalah kemerdekaan karena janji. Nah, mari saya mau ajak kita untuk memperhatikan makna kata janji di dalam teks ini. Kata janji itu dipakai kata epagelia dalam bahasa Yunani, yang artinya suatu pengumuman tentang berkat dan kebaikan yang datang dari Tuhan. Jadi Tuhan yang beri pengumuman, Tuhan yang kasih suatu janji bahwa akan ada berkat atau akan ada suatu kebaikan yang Allah mau nyatakan kepada seseorang. Nah, pengumuman atau janji yang datangnya dari Tuhan itu pasti adalah firman Tuhan. Mari saya tunjukkan ayat di dalam kitab Roma pasal 9 ayat 9. Begini firman Allah. Sebab firman ini, nah itu lihat, firman ini mengandung janji. Jadi bukan janji mengandung firman, tapi firman ini mengandung janji. Itu berarti di dalam firman berisi janji. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukan di dalam janji berisi firman. Firman ini mengandung janji. Apa janji itu? Pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi ini firman. Ini kebenaran. Ini firman yang Tuhan sampaikan, epagelia, saudara. Jadi anak perempuan yang tadi dikatakan lahir dari janji itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu lahir dari firman. Karena kalau tidak ada firman dari Tuhan, Abraham tidak pernah tahu janji pengumuman bahwa dia akan dapat berkat anak. Karena umur sudah 100 tahun, haid, istrinya sudah mati haid, Sarah. Saudara terkasih dalam Tuhan, itu sesuatu yang impossible, sesuatu yang tidak mungkin. Seorang wanita yang sudah mati haid bisa mengandung, bisa mempunyai anak. Seorang laki-laki yang sudah umur 100 tahun bisa mempunyai, saudaraku, melahirkan keturunan. Itu sesuatu yang impossible. Tapi firman Allah datang dan memberikan suatu pengumuman, janji berkat, janji kebaikan, bahwa tahun depan engkau akan mengandung dan akan mempunyai seorang anak laki-laki. Nah, itulah gambaran atau alegoris yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang-orang merdeka. Artinya, saudara, bahwa kalau orang Kristen itu tidak dilahirkan dari firman, ya, orang Kristen itu tidak diperanakkan dari firman, maka orang Kristen itu tidak bisa merdeka. Kalau orang Kristen itu tidak diperanakkan dari kebenaran firman Tuhan, dia tidak akan mungkin bisa merdeka. Tampilkan ayat itu, 1 Petrus 1 ayat 23. Kembali sebelumnya. Lihat. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi saudara, Abraham melahirkan Ishak karena janji, atau Sarah melahirkan Ishak karena janji, itu bukan hanya sekedar suatu sejarah cerita yang lampau yang ada di perjanjian lama. Tidak, itu adalah suatu kisah yang mau mengingatkan kepada kita semua yang hidup di zaman ini, bahwa orang Kristen tidak bisa lahir sebagai orang-orang merdeka
kalau bukan karena firman, kalau bukan karena janji Allah, kalau bukan karena kebenaran, tidak ada orang Kristen yang bisa mengalami kemerdekaan. Maka dengan kata lain, kalau firman itu tidak menjadi bagian hidup orang Kristen itu sampai kapanpun akan menjadi Kristen duniawi, keturunan Hagar. Saudara terkasih dalam Tuhan, Ismail akan terus begitu terus, tidak akan pernah bisa berubah. Karena itu betapa pentingnya kita semua yang hadir pada pagi hari ini, ya. Kalau kita mau hidup di dalam kemerdekaan, kalau kita mau mengalami yang namanya kebebasan dari hukum dosa, hukum maut, hukum seremonial, maka kita harus betul-betul mengalami kelahiran kembali. Dan kelahiran kembali itu hanya bisa dikerjakan oleh Roh Kudus dan juga firman Allah yang bekerja di dalam hidup kita sekalian. Ada amin? Kalau tidak ya terus dari hari ke hari kita akan jadi hamba dosa terus, kita akan terus jadi hamba hukum Taurat terus, kita akan menjadi hamba maut terus, ya karena memang kita tidak diperanakan dari janji, kita tidak diperanakan dari rahim firman, dari benih yang tidak fana itu. Kita masih lahir dari benih yang fana, ya susah. Seremonial akan terus mengikat kita, ya saudaraku. Hal-hal yang lahiriah akan terus mengikat kita, hal-hal yang duniawi akan terus mengikat kita, karena memang kita tidak lahir dari firman Allah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu hal pertama atau ciri pertama untuk kita mengalami kemerdekaan adalah kita harus berusaha hidup atau mengetahui kebenaran firman itu dalam hidup kita. Kalau tidak bisa. Sampai kapanpun mati kita tetap ada di dalam dosa, tetap ada di dalam kedagingan, tetap ada di dalam hal-hal duniawi. Perhatikan Yohanes 8 ayat 32. Saya bacakan teks ini. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi saudara, ini rentetannya, ulangi saya ya. Galatia pasal 4, Paulus berkata bahwa anak-anak yang lahir karena janji. Janji itu sekali lagi adalah firman Allah. Lalu saudara, 1 Petrus mengatakan bahwa kita memang harus lahir dari kebenaran, atau lahir dari firman, dari benih yang tidak fana. Lalu Yohanes 8 ayat 32 kembali lagi menekankan bahwa kemerdekaan itu hanya bisa terjadi karena orang mengetahui kebenaran. Tanpa mengetahui kebenaran tidak ada orang bisa mengalami kemerdekaan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ikatan itu hanya bisa terlepas kalau ada orang yang mulai berusaha mengetahui kebenaran firman Allah. Nah, mari kita perhatikan kata mengetahui di dalam teks Yohanes 8 ayat 32. Kata mengetahui dalam teks ini dipakai kata ginosko. Apa itu ginosko? Ginosko itu adalah suatu proses pembelajaran sampai orang itu mengenal dan merasakan. Itu namanya ginosko. Jadi ada suatu proses belajar yang orang itu tekuni, orang itu jalani dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, sampai orang itu mengenal dan merasakan. Itu kata ginosko. Dan saudara, bukan mengenal hanya sekedar kenal, kenal yang betul-betul kenal mendetail, kenal luar dalam, kenal seisinya. Kata ginosko itu juga muncul beberapa kali di dalam teks Perjanjian Baru dengan arti bersetubuh. Saudara terkasih dalam Tuhan, artinya orang yang saudaraku betul-betul paham, merasakan, itu ginosko itu, atau bersetubuh itu, mengetahui itu. Itu kata ginosko. Saya mungkin pernah bilang juga di tempat ini. Saudara yang tahu seluruh keberadaan suami atau istri itu hanya suami atau istri dari orang itu. Tidak semua orang tahu. Agak aneh ya kalau saudara tiba-tiba cerita dengan tetangga, lalu tetangganya bilang begini, Pak, saya tahu
ibu puntai lalat itu ada 3 di punggung. Saudara, kok lu tahu? Bebu istri puntai lalat tiba-tiba 3 di punggung, dan itu betul-betul ada 3 di punggung. Itu perlu dipertanyakan sampai bagaimana kok dia bisa tahu ada tai lalat 3 di punggung. Saudara terkasih dalam Tuhan, itu tidak mungkin, kecuali saudara terkasih dalam Tuhan, minta maaf, kecuali istri kita itu atau suami kita itu pernah kasih tunjuk tai lalat di punggung itu 3. Itu tidak mungkin pernah, saudara. Itu hanya yang tahu karena ada suami, ada istri, dia tahu. Kenapa dia tahu? Karena dia ginosko. Dalam tanda kutip, arti yang saya kedua tadi, bersetubuh. Karena dia bersetubuh, dia tahu ada tai lalat 3. Saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, itu yang disebut dengan mengetahui. Jadi orang Kristen sama seperti orang-orang yang disebut mualaf itu, atau orang-orang di luar Kristen yang suka menyerang Alkitab. Saudara, mereka kan tidak tahu, tidak mengerti, ya. Tapi mereka copot 1 ayat, mereka serang. Mereka copot 1 ayat, mereka hantam. Kita ini bukan hanya saja tahu, kita ini ginosko, karena kita betul-betul mengetahui, belajar, proses akan kebenaran itu kita ikuti. Jadi bukan asal ngomong. Saudara terkasih dalam Tuhan, asal bacot, orang Jakarta bilang, ya. Sehingga gampang sekali orang menyerang iman kekristenan dengan harba biru. Mereka karena tidak mengalami yang namanya proses pembelajaran. Kita orang Kristen, kita betul-betul akan mengalami kelahiran kembali, diperanakan, merdeka, kalau saudara dan saya kita hidup di dalam proses pembelajaran firman Allah. Tiap hari ada dalam proses pembelajaran, tambah hari tambah mengenal, tambah hari tambah merasakan, tambah hari tambah mengenal. Itu orang-orang yang akan mengalami kemerdekaan. Nah, karena ini proses pembelajaran, maka yang namanya proses itu tidak bisa 1, 2, 3. Proses itu sudah terkasih dalam Tuhan, sesuatu rangkaian yang memang harus dikerjakan terus menerus. Maka orang akan sampai kepada titik yang namanya ginosko. Makanya orang tidak mungkin mengalami kemerdekaan kalau dia tidak mengetahui atau ginosko. Yang pertama, apa itu maksud daripada mengetahui atau ginosko, proses pembelajaran itu? Kita harus rajin membaca seluruh bagian Alkitab, perjanjian lama sampai perjanjian baru, itu harus dibaca. Ya. Bagaimana orang bisa melakukan kalau tidak baca? Bagaimana orang bisa merenungkan kalau tidak baca? Makanya ada orang, ya sama seperti Ibu Pendeta Heni Kristianus itu, yang khotbah lalu bilang, kita tidak perlu baca Alkitab, karena kalau kita baca Alkitab kita tertekan. Saudara terkasih dalam Tuhan, yang Tuhan minta adalah kita lakukan saja. Hai, kau lakukan bagaimana kalau kau tidak baca? Itu sesuatu yang impossible, sesuatu yang tidak mungkin. Memang Alkitab memerintahkan harus melakukan kebenaran, tapi Alkitab juga memberi perintah, baca Alkitab. Sebab tidak mungkin orang bisa melakukan firman Allah dengan tepat tanpa rajin baca Alkitab. Tidak mungkin. Saya pastikan itu orang akan sembarang bikin dia mau. Karena tidak ada orang bisa lakukan kebenaran tanpa lebih dulu proses yang pertama itu mesti baca. Kecuali memang buta. Tapi orang buta satu, kalau saudara jalan menuju ke El Tari Penfui, setiap hari dia, hampir setiap hari dia duduk di depan King Mart, itu dekat Lanut, dan dia tiap hari baca Alkitab huruf apa itu yang orang buta punya. Dia duduk di depan King Mart itu sambil jual depung itu kamucing dong itu, mabab to pun tanah ada begini. Dia ada baca Alkitab. Dia baca Alkitab. Ini buta ini. Yang ini buta. Huruf barel. Dia baca. Tiap hari dia baca Alkitab. Dan sudah tidak mungkin orang bisa melakukan firman, orang hidup di dalam kemerdekaan kalau dia tidak mulai dengan rajin membaca seluruh bagian Alkitab. Makanya saudara, saya mau tunjukkan ini perintah-perintah yang mana kita harus betul-betul rajin baca Alkitab.
Sebab kalau tidak baca Alkitab, orang tidak mungkin bisa mengalami kemerdekaan. Nanti dia pikir, oh itu omong kosong, yang dihotbahkan itu salah, ini yang betul. Padahal dia sendiri tidak pernah baca Alkitab, tahu dari mana salah dan benarnya. Ulangan 17 ayat 18. Mari kita lihat teks-teks ini. Saudara, apabila ia duduk di atas takhta kerajaan, maka haruslah ia menyuruh menulis bagiannya salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Itu raja. Jadi raja itu Tuhan sudah perintahkan, kalau dia ada duduk di atas tahta kerajaan, dia harus menulis bagian salinan hukum menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Ini tidak lain bicara soal, saudaraku, firman Tuhan. Lalu ayat 19, bukan hanya tulis. Ayat 19, itulah yang harus ada di sampingnya, dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya. Jadi tidak ada bilang, oh tidak usah baca, tulis-tulis saja lalu kemudian lakukan. Tidak ada, harus baca seumur hidup. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi saya ulang lagi, kalau Kristen sudah mulai malas baca Alkitab, Kristen itu tidak akan pernah mengalami yang namanya kemerdekaan. Orang Kristen kalau sekali lagi tidak lagi rajin membaca firman Allah, hanya dengar-dengar khotbah saja, saudara dengar baik-baik, tidak mungkin saudara akan mengalami yang namanya kemerdekaan. Karena kemerdekaan itu harus karena mengetahui firman. Dan kata mengetahui itu kata ginosko, yang artinya proses belajar. Dan salah satu proses belajar itu dimulai dari membaca seumur hidup isi Alkitab. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, lihat lagi ini ayat Ulangan 31 ayat 11. Apabila seluruh orang Israel datang menghadap hadirat Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya, maka haruslah engkau membacakan hukum Taurat ini di depan seluruh orang Israel. Itu harus baca itu. Ada kata haruslah. Kata harus itu tidak ada pilihan. Tidak ada dibilang, oh, apabila seluruh orang Israel datang menghadap hadirat Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya, maka mau baca tidak apa-apa, tidak baca tidak apa-apa, tidak ada, harus. Itu Alkitab bilang, harus baca. Nehemia pasal 8 ayat 2 tampilkan. Lalu pada hari pertama bulan yang ke-7 itu, Imam Esra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaat. Bawa Alkitab ini, tapi bukan hanya bawa. Sekarang kita lihat ayat 3. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari. Dari pagi sampai tengah hari baca beberapa bagian dari kitab yang dia bawa itu. Karena sekali lagi tidak mungkin orang bisa mengerti. Ya, lalu dikatakan selanjutnya, pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Satu lagi di perjanjian baru, 1 Timotius 4 ayat yang ke-13. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jadi kalau orang tidak baca Alkitab, pasti tidak bisa merdeka. Ya. Karena kalau kita omong begini, jangan lakukan lagi hukum seremonial. Saudara terkasih dalam Tuhan, dia tidak tahu. Karena dia tidak pernah baca Alkitab. Jadi lo omong itu dianggap itu lo bikin-bikin. Karena memang tidak baca Alkitab. Kalau baca Alkitab dia tahu, hukum seremonial sudah digenapi dalam Yesus. Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau orang baca Alkitab, dia tahu. Makanya agak repot kalau orang Kristen tidak baca Alkitab itu. Pergi gereja terus menerus, tapi Alkitab simpan sah. Alkitab son pernah dibuka,
Alkitab sen pernah dibaca, susah, perilakunya akan bertolak belakang. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, karena semua muncul atas perkiraan dia, bukan atas kebenaran. Wahyu 1 ayat 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis. Jadi menurut itu terakhir. Dia mulai dulu, baca dulu. Kalau tidak baca, mau apa yang diikuti? Sudah terkasih dalam Tuhan, harus baca. Ya. Jemaat yang terkenal suka ini ayat diangkat menjadi contoh. Kisah 17 ayat 11, jemaat Berea. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki. Kata menyelidiki itu jelas, itu baca kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Makanya mereka jadi lebih baik, karena dong baca kitab suci, dong tahu, mengetahui. Ini proses pembelajaran. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya di awal tahun 2021 saya sudah beritahu kepada kita semua bahwa kita punya gereja sidang jemaat Allah mempunyai satu program untuk meningkatkan sumber daya manusia secara rohani, SDM kita secara rohani. Yaitu dengan apa? Berdoa minimal 1 hari 1 jam, ya. Lalu baca Alkitab minimal 2 pasal. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya. Untuk apa? Supaya sumber daya manusia rohani kita itu tambah hari tambah baik. Minta maaf dalam tanda kutip, jangan kita bodoh secara rohani terus. Sebab kalau kita tidak baca Alkitab, kita tidak baca firman, tidak bisa. Ada orang bilang, saya doa, saya tidak usah baca Alkitab. Kau doa jadi salah kalau tidak baca Alkitab. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang kita doakan itu harus berdasarkan firman Allah. Sebab tidak mungkin kita bisa punya, saudaraku, doa yang benar kalau firman kita tidak baca. Tidak akan pernah bisa itu. Membaca Alkitab itu seperti memakai jam. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Anda dan saya pakai jam, tapi jam itu tidak pernah bersuara mengatakan 8:30, kurang 10 menit. Tidak pernah. Tidak pernah. Jam itu ada di tembok. Tapi kapan kita tahu ini jam 9 kurang 8:30 kurang 10 menit? Atau jam 8 berapa menit itu? Saudara, 20 menit? Kita tahu dari mana jam 8 20 menit? Karena kita lihat dan kita baca. Karena kita baca 8:20 menit, kita tahu. Saudara, Alkitab itu juga begitu. Bukan hanya dibawa, saudaraku, bukan hanya dijadikan kitab suci Kristen, tapi tidak pernah dibaca. Ya bagaimana kita mau tahu isi dalamnya? Harus dibaca dulu. Alkitab tidak pernah bersuara sendiri. Itulah Alkitab. Jadi proses pembelajaran itu menjadi penting untuk sampai kepada titik dimerdekakan. Makanya Yesus sendiri bilang, Yohanes 8 tadi, ayat yang kita baca tadi, saudara terkasih dalam Tuhan, 23, bahwa tidak mungkin orang dimerdekakan kalau dia tidak mengerti, ya. Mengerti itu, mengetahui itu sangat penting. Ayat 32, saya bacakan ulang. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi hari ini saya mau kita semua yang hadir pada pagi hari ini, rajinlah membaca Alkitab. Saudara, minimal kalau 2 pasal sudah terlalu berat, ya 1 pasal lah, ya saudara. Tambah hari baca, tambah hari baca, tambah hari baca, supaya kita tahu. Tadi Alkitab berkata seumur hidup baca Alkitab. Jadi selagi masih bernafas ini, jangan lupa salah satu tugas kita yang paling penting dan utama itu adalah membaca kitab suci. Ada amin? Saya selalu bilang kan, orang yang di seberang sana saja dia punya bahasa yang ular terputar itu, tapi dia baca rajin sekali. Kita punya ini terjemahan semua ada, bahasa Helong ada, bahasa Dawan ada, bahasa Jawa ada.
semua bahasa ada. Tapi kenapa orang Kristen tidak rajin membaca Alkitab? Karena setan tahu, kalau kamu baca Alkitab, kamu dimerdekakan. Karena setan tahu, kalau kita semakin belajar firman, oh kita akan bebas dari semua ikatan-ikatan itu. Kita akan terlepas dari hukum seremonial, hukum saudaraku maut, hukum dosa. Kita lepas. Setan tidak mau. Makanya setan pakai banyak cara bikin orang Kristen malas baca firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selain membaca, yang kedua, harus rajin mendengarkan seluruh bagian Alkitab. Harus rajin. Seluruh bagian Alkitab, perjanjian lama sampai perjanjian baru, mesti rajin dengarkan itu semua. Mari saya baca beberapa ayat. Yakobus pasal 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Itu firman bilang. Ya, mendengar apa? Konteks ini adalah firman Tuhan. Harus cepat dengar firman. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yesaya 50 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata begini, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Baca, dengar. Baca, dengar. Ini tidak boleh. Ini proses pembelajaran. Saudara terkasih dalam Tuhan. Kalau mau sampai kepada titik mengetahui dan kemerdekaan terjadi dalam kita hidup, maka ini rutin ini. Tiap pagi kasih tajam itu pendengaran. Kasih tajam dengan firman. Kasih tajam dengan firman. Baca, dengar. Baca, dengar. Itu saudara terkasih dalam Tuhan. Sebab kalau orang sudah tidak kasih telinga untuk mendengar, bahaya. Yesus bilang begini, Markus 4 ayat 23. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Artinya ada orang yang sebenarnya tidak punya telinga. Ya saudara, sehingga firman Tuhan datang tuh dia tidak mau dengar. Wahyu 13 lagi ayat 9. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Saudara, banyak orang suka bertobat, berubah bukan karena dengar firman. Tapi kalau sudah Tuhan hantam, itu terlambat. Kenapa mesti pakai Tuhan hantam? Kenapa harus pakai Tuhan pukul baru orang sadar? Harusnya tuh saudara waktu dengar firman sudah sadar sudah. Karena mendengar firman itu sama saja dengan mendengar suara Tuhan. Mendengar kebenaran itu sama saja dengan mendengar kata-kata Tuhan. Itu tidak bisa dipisahkan. Jadi menolak firman itu sama saja dengan menolak Tuhan. Itu sama dengan, tidak bisa pisah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mau rajin pi ibadah, tapi kalau telinga son dengar firman, itu sama dengan tolak Tuhan. Sama dengan tidak pi gereja. Itu sama. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pak, tapi saya itu di rumah doa terus. Saudara, mau doa terus, tapi kalau tidak dengar firman tetap menolak Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya selalu beri ilustrasi ini. Maukah saudara di rumah anakmu yang bicara terus dan dia larang, bapak tak usah banyak mulut. Bapak diam sah. Ini beta yang bapak ikut beta sah. Bapak ikut. Jadi bapak tidak boleh bicara, mama tidak boleh bicara, anak yang bicara terus. Saudara terkasih dalam Tuhan, kira-kira ada bapak atau mama yang mau begitu? Tidak. Saudara terkasih dalam Tuhan, anak kok lebih pintar bicara dibandingkan papa mama. Itulah banyak orang Kristen, dia rajin doa, rajin memuji, rajin menyembah, tapi Tuhan bicara dia tutup telinga. Saudara, kalau saya punya anak model begitu, dia kena tempeleng double 3-4 kali. Justru kita selalu bilang kan, ingat, bapak dan mama satu kata, lu jangan 1000 kata. Kenapa? Karena orang tua yang mesti omong banyak, bukan anak yang omong banyak. Saudara terkasih dalam Tuhan, hidup kekristenan itu juga begitu. Tuhan yang omong banyak, bukan kita yang cerewet.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita cerewet sekali, tapi Tuhan tidak boleh cerewet dengan kita. Kita suka bicara dengan Tuhan, tapi Tuhan tidak boleh bicara dengan kita. Tuhan tidak bicara dari langit langsung, tidak ada. Dia pakai firman-Nya untuk bicara dengan saudara dan saya. Ada amin? Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan kepala batu. Ya, orang Kristen memang suka kepala batu dan Tuhan Allah. Ya. Karena Tuhan hanya pakai itu, dengan cara itu dia bicara dengan kita. Tidak ada cara lain. Jadi kalau sudah tidak mau Tuhan bicara, maka lebih baik tak usah datang gereja. Karena percuma Anda datang gereja pun percuma. Karena sudah tutup telinga untuk Tuhan Allah. Saudara sudah keraskan hati untuk Tuhan Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak ada pilihan itu anak-anak Tuhan. Jadi kalau sudah tidak dengar firman itu sama saya dengan menolak Tuhan Allah. Itu Alkitabiah. Ayat yang sangat terkenal, Yohanes pasal 1 ayat 1. Kenapa saya bilang begini? Yohanes pasal 1 ayat 1. Supaya kita baca ini teks baik-baik ini. Yohanes pasal 1 ayat 1. Yohanes pasal 1 ayat 1. Jemaat, kita bersama-sama ya baca ayat ini. 1, 2, 3. Pada mulanya adalah firman itu. Nah itu. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Allah itu siapa? Ayat 14. Yohanes pasal 1 ayat 14. Mari kita lihat ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Itu dia, penuh kasih karunia dan kebenaran. Itulah Yesus kan. Jadi firman Allah, Yesus Kristus itu tidak bisa dipisahkan. Menolak firman itu sama dengan menolak Yesus. Menolak Yesus itu sama dengan menolak Allah. Dan 1 Yohanes mengatakan, barang siapa menolak aku menolak dia. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Jadi saya ulangin, ini proses ini. Jadi proses ini kalau orang tidak lewati, maka sampai mati, saudaraku, dia akan terus ada dalam ikatan hukum seremonial. Dia akan ada dalam ikatan hukum dosa, hukum maut, tidak lepas-lepas sampai mati. Saudara terkasih dalam Tuhan. Karena apa? Saya ulang, dia tidak belajar untuk mengetahui kebenaran. Baca tidak, dengar tutup telinga. Nah, mau tahu dari mana? Saudara terkasih dalam Tuhan. Ketiga, setelah kita dengar, baru kita bisa masuk poin ini. Rajin merenungkan seluruh bagian kita. Jadi tidak mungkin kita bisa merenungkan kalau proses pertama dan kedua kita gagal. Itu tidak mungkin. Karena merenungkan itu, saudaraku, sesuatu yang sudah ada. Sesuatu yang sudah terisi di dalam sini. Sesuatu yang sudah, saudaraku, menguasai hidup seseorang. Itu baru bisa direnungkan. Karena renungkan itu pola, saudaraku, itu kerja pikiran kita. Merenungkan itu pola pikiran kita mulai bekerja. Jadi semua yang kita baca masuk di sini, semua yang kita dengar masuk, baru dia mulai mengolah. Proses mengolah itulah yang namanya merenungkan. Proses mengolah itu yang namanya merenungkan. Saudara terkasih dalam Tuhan, bagaimana bisa merenungkan firman kalau tidak mendengar dan tidak membaca? Contoh, saudara terkasih dalam Tuhan, saya akan merenungkan firman misalnya, jangan khawatir. Nah, sudah terkasih dalam Tuhan, itu akan saya renungkan karena saya sudah baca. Oh, ada ayat, meskipun mungkin pasalnya saya tidak ingat. Lebih baik kalau kita bisa ingat, lebih bagus, saudara terkasih dalam Tuhan, ya. Oh, Matius pasal 6, ya, mengatakan jangan khawatir. Filipi pasal 4
mengatakan jangan khawatir. Oh, lebih baik lagi kalau sudah tahu tambah ayatnya lagi. Jadi merenungkannya itu tambah bagus. Merenungkannya itu tambah mendetail. Baru mulai masuk sampai kalimatnya, saudara terkasih dalam Tuhan, direnungkan. Itu dihayati. Itu namanya direnungkan. Jadi kalau belum sampai kepada titik itu, renungkan tidak mungkin. Makanya Paulus pernah bilang dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat 5. Tampilkan itu ayat. Karena orang suka dengar firman, tapi tidak menganggap itu firman yang mempunyai kekuatan dan kuasa. Ya, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Jadi saudara, itu kalau firman didengar hanya kata-kata saja, itu yang kita baru keluar pintu lupa buang. Tapi kalau firman itu didengar sebagai kekuatan Roh Kudus, itu akan membuat kita terus merenungkan. Terus merenungkan. Aduh, itu akan terus membuat kita rasa kebenaran itu sesuatu yang penting, sesuatu yang luar biasa di dalam hidup kita. Karena kita menerima kata-kata kebenaran itu sebagai kekuatan dari Roh Kudus, kekuatan Allah yang disampaikan kepada kita, firman dari Allah, kata-kata Allah yang terus membuat kita tidak bisa lupa. Anda dan saya bisa mendengar banyak nasihat, saudara, tapi saya percaya nasihat yang mungkin paling saudara ingat itu adalah nasihat orang tua kandung. Paling Anda ingat, susah Anda lupakan. Kenapa? Saudara terkasih dalam Tuhan, meskipun ada begitu banyak nasihat, tapi nasihat bapak kita lebih ingat. Ya karena dia kita anggap sebagai oknum yang paling penting dalam kita pun hidup. Firman itu juga begitu, saudara terkasih dalam Tuhan. Kita mungkin dengar firman hanya hari Minggu, hari Rabu, tidak tiap hari, saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi kenapa kita suka renungkan firman Allah? Kita lebih ingat kata-kata kebenaran dibandingkan kata-kata orang lain yang tiap hari merajalela di sana sini. Karena kita merasa bahwa Tuhan lebih penting dalam kita punya hidup. Dia oknum yang sangat utama dalam hidup kita. Kebenarannya menjadi penting, makanya kita renungkan. Renungkanlah Taurat itu siang dan malam. Mazmur pasal 1 ayat 2. Saya bacakan buat kita. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kembali di SEO, di PowerPoint. Mazmur 119 ayat 15. Aku hendak merenungkan titah-titahmu dan mengamat-amati jalanmu. 97 Mazmur 119. Betapa ku cinta Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi ini proses pembelajaran yang kita tidak boleh lupakan. Saya ulang lagi, kalau mau dimerdekakan dari firman, mulai rajin baca Alkitab, rajin dengar, rajin renungkan. Ya, mustahil kalau kita tidak dimerdekakan dari firman. Mustahil, saudara terkasih dalam Tuhan. Kenapa? Karena saya ulang, firman itu punya kekuatan. Injil itu punya kekuatan. Tapi kalau ini proses tidak dilewati, ya percuma. Satu hari seorang anak datang dan protes kepada ayahnya. Karena di rumah itu tiap hari mereka harus baca, dengar firman, diajak untuk renungkan firman. Tiap hari. Saudara. Lalu anak ini datang dan berkata kepada ayahnya, "Ya, Bapak, beta su capek. Tiap hari potong pengurusan hanya renungkan, baca, dengar, baca, renungkan, dengar." Sudah terkasih dalam Tuhan. Kita hanya bola-balik di ini 3 terus. Saudara. Padahal Papa, saya tidak punya cita-cita jadi pendeta. Pak, saya juga bukan mau jadi seorang pengkhotbah. Pak, saya juga sampai hari ini dari sekian banyak yang kita baca, rasanya terlalu sedikit yang saya sudah pahami. Sudah terkasih dalam Tuhan. Percumalah Pak, kita berhenti saja.
Ya, kita bikinlah 1 bulan 1 kali. Ya, jangan sering-sering lah. Lalu Bapak ini sudah terkasih dalam Tuhan mengangkat suatu keranjang yang dipakai untuk mengangkat arang tiap hari. Saudara, keranjang itu sangat hitam. Namanya keranjang itu ada bolong-bolongnya, saudara. Ya. Saudara terkasih dalam Tuhan, keranjang itu hitam sekali karena tiap hari dipakai untuk angkat arang. Tapi ayahnya bilang begini, sekarang kamu ikuti kata-kata ayah. Ya. Pergi ke sungai dan timba air pakai keranjang ini. Lalu kemudian saudara, anaknya bilang begini, Bab, ini percuma, kok bolong-bolong begini? Tidak percuma, kamu lakukan. Bapak minta tiap hari kamu lakukan sepanjang 1 minggu. Ikuti jalan yang sama dan tidak boleh ikuti jalan yang lain. Saudara, tiap hari lakukan itu 3-4 kali. Saudara terkasih dalam Tuhan, anak ini taat dan lakukan perintah itu. Dia tiap hari angka air, saudaraku, dari sungai. Ya. Dia 1 hari dia agak lambat. Lalu saudaraku, bapaknya bilang jangan lambat, cepat. Jadi dia timba cepat dia lari, timba cepat dia lari, saudaraku. Air itu tidak pernah sampai di rumah karena memang itu keranjang bolong-bolong. Saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi 1 bulan kemudian, papanya bilang begini, sudah 1 bulan, stop, angkat air pakai keranjang. Lalu dia bilang begini, nak, keranjang yang tiap hari kamu pakai angkat air itu di mana? Lalu saudaraku, anak itu pergi ambil keranjang itu dan datang. Lalu kemudian saudara terkasih dalam Tuhan, papanya tanya, sekarang nak, keranjang ini beda tidak dengan waktu pertama kali kamu pakai? Dia bilang, beda Pak. Apa yang beda? Oh, sebelum saya pakai untuk timba air di sungai, keranjang ini hitam di dalam, hitam di luar. Tapi karena 1 bulan saya celup di sungai, bawa air, airnya tidak sampai di rumah. Tapi karena 1 bulan, keranjang ini sekarang sudah bersih. Sudah terkasih dalam Tuhan, papanya bilang, itu lihat. Ya. Begitulah kita baca Alkitab, kita dengar firman, kita renungkan firman. Mungkin saudara, ada yang merasa bahwa percuma saya tidak bisa hafal Kejadian sampai Wahyu. Tapi saudara tahu itu kekuatan yang membersihkan hidup saudara dan saya. Tambah hari kalau kita membaca, mendengar, merenungkan firman Allah, saya tidak yakin kalau tidak orang itu tidak mengalami pembersihan dari kebenaran. Orang itu tidak mengalami kemerdekaan dari kebenaran. Itu impossible. Saudaraku, mungkin ayat yang cantol di otaknya, yang dia bisa paham dari bahasa Yunani, bahasa Ibrani, tidak banyak. Tapi kekuatan dari firman itu, saya percaya bekerja dalam hidup orang itu. Ada amin? Makanya jangan malas baca Alkitab. Jangan malas dengar firman. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lalu yang kedua, dia Bapak bilang, ingat Papa su pesan, lu tidak boleh ikut jalan yang lain dan betul lu taat itu. Iya betul Bapak, beta ikut jalan yang sama. Sekarang mari kita dua lihat jalan yang kau lewati dengan air menetes. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, waktu mereka dua lewat itu jalan, di kiri kanan jalan itu saudara, tumbuh rumput, ya, tumbuh berbagai tumbuhan yang tadinya tidak ada tumbuhan karena kering saudara, tapi karena tiap hari disirami 3-4 kali. Saudara terkasih dalam Tuhan, sekarang tempat di mana anak itu lewat ditumbuhi dengan berbagai tumbuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, tidak ada firman yang kembali dengan sia-sia. Setiap kebenaran itu pasti mengerjakan sesuatu. Ada amin? Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Jadi saya ulang lagi, impossible kalau orang itu bilang saya baca Alkitab, dengar firman, renungkan firman, lalu hidupnya tidak berubah. Itu impossible. Ya, itu omong kosong. Kalau ada orang bilang dia baca firman, renungkan firman, saudaraku, dengarkan firman, tapi dia tidak pernah mengalami pertobatan yang sungguh, omong kosong. Karena kalau itu rutin dilakukan, kekuatan firman itu bekerja dan akan melakukan sesuatu dalam hidup ini. Karena orang tidak bertobat, orang tidak lahir baru dengan kekuatannya. Orang tidak, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mengalami pertobatan, perubahan karena dirinya, usahanya. Bukan. Semua itu hanya karena kerja, kuasa Roh Kudus dan firman Allah yang ada di dalam hidup kita sekalian. Itu, saudara. Kedua,
Bagaimana orang mengalami kebenaran, kemerdekaan karena firman? Berusaha meneliti kebenaran firman. Jadi saya ulang ya, sudah baca, sudah dengar, sudah renungkan, belum cukup. Kalau mau mengalami kemerdekaan, mesti masuk ke tahap yang kedua ini. Tadi itu baru tahap mengetahui, ginosko, saudara. Sekarang kita bukannya sampai kepada tahap ginosko, mengetahui, tapi sekarang kita harus sampai masuk kepada tahap meneliti kebenaran. Kenapa orang Kristen harus meneliti kebenaran firman Allah? Karena ingat baik-baik, kita tidak punya tugas hanya untuk diri kita, tapi kita punya tugas untuk banyak orang. Ya, kita punya tugas untuk banyak orang. Kalau kita hanya tugas untuk diri kita, ya cukuplah saya dengar, saya baca, saya renungkan, udah untuk saya lah. Sudah. Tapi tidak, kita ini menjadi orang-orang yang harus memberitakan, menjadi saksi. Saudara terkasih dalam Tuhan. Artinya, orang kalau mau menjadi saksi, orang kalau mau memberitakan, dia harus meneliti kebenaran dulu dong. Berusaha meneliti kebenaran itu firman. Baru dia bisa untuk melakukan sehingga dia dapat menjadi saksi. Yakobus pasal 1 ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang. Itu. Jadi itu hukum itu mesti diteliti itu. Firman Allah itu mesti diteliti. Saudara, saya mau gali kata teliti ini, pengertian menyelidiki. Kata menyelidiki itu dari kata parakupto dalam bahasa Yunani. Itu artinya membungkuk sampai melihat ke dalam. Ya saudara, membungkuk sampai melihat ke dalam. Jadi kalau orang baca Alkitab meneliti, itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia akan lihat satu ayat itu dan kemudian dia sukar untuk angkat kepala. Lama sekali dia akan baca itu satu ayat, lalu kemudian dia mulai pikir, dia mulai menelaah, dia mulai mencari tahu, dia ingin saudaraku mendetail memahami itu kebenaran. Dan tadi saudara kalau kita baca itu Yakobus pasal 1 ayat 25, itu bukan hanya buat hamba Tuhan kan, itu bukan hanya buat pendeta, itu bukan hanya buat para pengkhotbah, itu buat semua orang Kristen. Diajak untuk meneliti hukum yang sempurna, hukum yang memerdekakan orang. Diajak untuk parakupto, bukan hanya ginosko, tapi kita harus meneliti hukum yang sempurna itu, yang memerdekakan kita. Semakin kita menyelidiki, semakin memerdekakan. Semakin kita menyelidiki, semakin memerdekakan. Karena orang kalau menyelidiki itu dia tahu tambah mengerti yang paling dalam, sampai mendetail, sampai betul-betul akar-akarnya. Itu meneliti, tidak hanya kulit luar. Dan kita mesti sampai kepada tahap itu, anak-anak Tuhan. Kita mesti sampai tahap kepada menyelidiki firman, parakupto. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jemaat yang tadi saya angkat menjadi contoh, Kisah 17 ayat 11, itu jemaat yang menyelidiki. Saya baca saja penggalan, mereka menyelidiki kitab suci. Mereka itu siapa? Jemaat. Mereka itu orang-orang Yahudi. Mereka bukan pendeta, mereka bukan rasul, mereka bukan penatua, bukan. Mereka jemaat yang menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dan Tuhan memang bukakan firman kepada orang yang menyelidiki. Daniel pasal 12 ayat 4. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan materaikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya. Pengetahuan yang dimaksud firman Allah, pengetahuan Alkitab akan bertambah. Itu. Makanya saudara, kalau kita selidiki firman Allah, pasti tambah hari kita tambah tahu, tambah hari kita dimerdekakan, tambah hari kita bebas dari perbudakan, tambah hari kita tidak lagi dalam perhambaan, kita tambah hari tidak diikat oleh hal-hal seremonial,
hal-hal lahiriah? Karena selidiki firman. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi kalau tidak selidiki firman ya, pengetahuan tambah hari tambah tipis. Pengetahuan tambah hari tambah dangkal. Pengetahuan tambah hari tambah kecil. Minim. Oh, kalau minim mau lakukan apa? Salah pastilah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Perilaku kita itu ditentukan sekali lagi. Semua hal yang kita kerjakan itu ditentukan oleh pemahaman kita. Khotbah-khotbah di gereja ini akan menjadi khotbah yang salah semua kalau tanpa menyelidiki. Suara-suara pendeta di mimbar-mimbar gereja akan menjadi suara-suara yang tidak ada bobot isinya sama sekali. Kenapa? Karena tidak menyelidiki. Dan ada begitu banyak jemaat yang mau tertipu saja. Ada begitu banyak jemaat yang penting aku pergi gereja lah. Dan dia tidak perlu tahu kebenaran yang sesungguhnya. Percuma. Karena itu tidak akan memerdekakan kita. Itu tidak akan membuat saudara hidup dalam kemerdekaan. Karena kemerdekaan itu saya ulang lagi ditentukan oleh suatu proses mengetahui kebenaran. Lalu kemudian yang kedua, proses menyelidiki kebenaran. Dan itu membawa tingkatan rohani kita tambah hari tambah lebih baik. Tingkatan rohani kita tambah hari tambah lebih baik. Tingkatan rohani kita tambah hari naik level. Tidak harma biru. Saudara, karena kita menyelidiki firman. Tapi kalau tidak menyelidiki firman, tambah hari, tambah kasihan kerohanian kita. Tambah kasihan, saudara. Orang biasa bilang begini, orang susah sampai di bulan, dia masih jalan-jalan di daratan. Orang susah sampai di bulan sana, lu masih di daratan sini. Karena pemahaman kita seputaran mujizat, ya, diberkati. Itu ajaran-ajaran dangkal. Itu ajaran-ajaran yang sangat dasar. Kalau 10 tahun masuk gereja hanya ajar soal bertobat, hanya seputaran itu. Itu karena hidup rohani kita tidak akan bertumbuh. Itu penulis Ibrani mengatakan kamu seperti anak-anak rohani yang hanya perlu susu terus. Mujizat diberkati, mujizat diberkati. Hanya itu dia pembola balik. Tidak lain, hanya itu. Tidak sampai kepada hal-hal yang mendasar, kepada hal-hal yang begitu prinsip, kepada hal-hal yang begitu kuat sebagai fondasi iman kekristenan. Tidak ada. Karena saya ulang lagi, orang puas hanya sampai kepada itu, tidak pada sampai kepada menyelidiki firman dengan sungguh-sungguh. Makanya nanti akhir zaman Alkitab begini, banyak orang akan tersesat. Mari kita lihat. Saudara terkasih dalam Tuhan, 2 Tesalonika pasal yang kedua. Perhatikan teks ini. 2 Tesalonika pasal yang kedua, tampilkan di isi worship. Saya bacakan mulai ayat 1 sampai ayat 10. Ya, puncaknya di ayat 9 dan ayat 10. Nanti saudara bisa baca ayat 1 dan seterusnya. Kita lihat saja ayat 9, ayat 10. Kitab 2 Tesalonika pasal 2. 2 Tesalonika 2 ayat 9. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Lalu ayat 10. Dengan rupa-rupa tipu daya terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran. Itu. Karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran, mereka tidak ikuti itu proses yang tadi saya bilang. Baca Alkitab tidak mau, dengar firman tidak mau, renungkan tidak mau, apalagi menyelidiki. Tahap 1 saja sudah tidak mau, apalagi tahap 2 yang mereka suka apa? Mujizat. Ya saudaraku, apalagi tadi dibilang kesembuhan segala macam, tipu-tipu yang omong kosong, itu mereka lebih suka dibandingkan kebenaran. Akhirnya binasalah mereka. Makanya saudara terkasih dalam Tuhan, ayat 11 2 Tesalonika pasal 2 ayat 11. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka. Kesesatan, garis bawah kalimat itu. Apa itu kesesatan? Kesesatan itu artinya orang tidak lagi berjalan di dalam kebenaran.
atas mereka, yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Lebih suka percaya dusta dibanding firman. Karena sone baca, karena sone renungkan, karena sone dengar, karena sone menyelidiki. Tahu apa ya sudah, yang kena putar balik semua ya sudah, mau iko-iko sah. Ayat 12 2 Tesalonika 2, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Tidak percaya kebenaran dulu, baru yang tidak suka, dan yang suka kejahatan. Kejahatan itu nomor 2. Yang pertama itu yang tidak percaya firman dulu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah hari ini sekali lagi, hiduplah di dalam kebenaran. Jangan sampai tersesat. Saya ulang lagi, jangan sampai tersesat ya. Karena kalau tersesat, sudah binasa kita. Tersesat itu simple, bukan melakukan kejahatan. Tersesat itu tidak lagi hidup di dalam firman, itu tersesat. Firman om begini, bikin lain, itu tersesat. Terakhir, yang ketiga, bagaimana supaya kemerdekaan itu terjadi? Oleh karena firman, baru kita berusaha melakukan kebenaran itu. Yakobus 1 ayat 22. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Jadi bukan dibilang tidak usah mendengar, hanya melakukan saja. Bukan. Pelaku firman dan bukan hanya. Itu berarti mendengar itu penting. Tapi bukan hanya dengar, harus ditambah lagi menjadi pelaku firman. Itu titik terakhir. Sebab jika tidak demikian, kamu tipu diri sendiri. Bukan tipu orang lain, tipu diri sendiri. Kenapa tipu diri sendiri? Yesus baca. Ya saudara terkasih dalam Tuhan, baca habis, ini dengar, dengar habis, renungkan habis, selidiki sampai dalam-dalam. Tahu, lalu tidak lakukan. Itu lu tipu, lu pun diri, bukan tipu orang lain. Saudara terkasih dalam Tuhan, itu tipu diri sendiri. Lain dengan orang yang sudah tidak lakukan kebenaran, karena sekali lagi dia tidak tahu firman, tidak pernah baca, tidak renungkan, ya. Lalu kemudian saudaraku tidak pernah menyelidiki, baru dia tidak lakukan kebenaran. Ya memang dia bodoh, nah. Dia tidak tahu apa-apa, nah. Dia mau tipu siapa. Tapi kalau kita sudah tahu semua baru kita tidak lakukan, itu kita tipu, kita pun diri sendiri. Kita sudah mengerti, kita sudah memahami, kita sudah tahu, menyelidiki sampai dalam, baru kita tidak lakukan. Tipu diri sendiri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itulah ahli Taurat, orang Farisi. Orang Farisi ahli Taurat itu bukan tidak tahu, tahu semua, tapi mereka tidak mau lakukan. Itu dong tipu dong pun diri sendiri, dong bikin sesat dong pun diri sendiri. Dan terlalu bodoh orang kalau mengikat batu kilangan, saudaraku, atau batu di depung leher dan dia tenggelamkan di dalam laut. Itu hanya orang yang bunuh diri. Jadi orang yang menipu diri sendiri itu sampai orang yang bunuh dirinya sendiri. Tahu-tahu kalau dia tidak lakukan apa yang dia baca, tidak renungkan, yang dia renungkan, yang dia dengarkan, dia tidak lakukan, dia bikin dia binasa, dia pun diri sendiri. Lu tahu begitu kalau lu mau lakukan. Itu kan mustahil. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya ingatlah baik-baik. Ini ayat sangat penting untuk kita sama-sama pikir. Jadi adalah tidak mungkin seorang tidak melakukan kebenaran, ya. Adalah tidak mungkin seorang tidak melakukan kebenaran kalau dia sudah melewati proses yang tadi saya bilang. Itu tidak mungkin. Kecuali memang dia asal-asalan jadi orang Kristen. Dia bikin dia pun diri sendiri mati binasa, itu bunuh diri, itu dia pun nama. Saudara, karena itu Paulus bilang begini, 1 Korintus 9 ayat 27. Perhatikan teks ini. 1 Korintus 9 ayat 27. 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara terkasih dalam Tuhan, siapa mau bodoh
dalam tanda kutip itu. Paulus bilang, saya habis-habisan beritakan Injil, saya khotbah di mana-mana, saya beritakan kebenaran, tulis 13 kitab. Habis itu semua yang saya sudah tahu, semua yang saya sudah mengerti, semua yang saya baca, semua yang saya sudah renungkan, saya sendiri tidak lakukan. Aduh, saya tidak mau, saya ditolak. Saya tidak mau, saya ditolak. Itu Paulus bilang. Makanya aku melatih tubuhku, menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saya juga tidak bodoh, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Khotbah menyala-nyala, KKR di mana-mana, baru saya tidak lakukan kebenaran. Kenapa? Saya juga mati bunuh diri, itu dia pun nama. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mati bunuh diri. Itu anggap saya angkat tali gantung di diri. Kok tahu kebenaran barusan mau buat tuh? Lebih baik saya berhenti. Lebih baik saya tidak bicara lagi. Lebih baik saya tidak belajar firman lagi. Saya tidak baca Alkitab lagi. Dan memang betul umat pasti binasa. Tapi bikin apa? Baca, renungkan, dengarkan, teliti sampai mendetail. Beritakan, jadi saksi. Lalu kemudian tidak praktek dalam hidup. Bunuh diri sendiri. Nah, ini firman tolong kita semua hari ini supaya mengalami kemerdekaan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, supaya kita mengalami kemerdekaan yang sungguh-sungguh. Kemerdekaan itu hanya datang karena firman. Perempuan itu memperanakan oleh karena janji, dan janji itu sekali lagi adalah firman. Tanpa firman tidak ada seorang yang mengalami kemerdekaan. Tanpa firman tidak ada seorang yang mengalami kebebasan. Tanpa firman tidak ada seorang yang mengalami, saudaraku, free atau lepas dari covenant seremonial, covenant Taurat, covenant perjanjian, saudaraku, dosa, covenant maut. Itu tidak akan bisa terlepas kalau tanpa pekerjaan firman Tuhan. Minggu depan kita akan belajar lanjutan daripada kitab Galatia pasal 4 ayat yang ke-26, saudara, bahwa perempuan yang merdeka itu disebut dengan Yerusalem sorgawi. Orang merdeka itu disebut dengan Yerusalem sorgawi. Nanti kita akan bahas pada kesempatan yang berikutnya. Tuhan berkati kita.